Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A, pertemuan ke-6, mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati, MSI, CPR, CICS. Hari ini kami akan membahas materi mengenal teori komunikasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Revan Ardana Sumarta, NIM 1410624 031 kelas A. Oke, perkenalkan nama saya Syara Nabila Putri dengan NIM 14106-24019 kelas A. Perkenalkan, nama saya Gisa Zira dengan NIM 1410-624016 kelas A. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadlan dengan NIM 1410624035. Untuk teori pertama ada Uncertainty Reduction Theory. Komunikasi interpersonal penting untuk membangun relasi, tapi pertemuan pertama sering menimbulkan ketidakpastian. Sebelum 1970-an, komunikasi interpersonal banyak meminjam teori dari psikologi atau sosiologi. Menurut Berger dan Calabrese 1975, memperkenalkan URT sebagai teori murni komunikasi. Contohnya, mahasiswa baru di kelas merasa canggung lalu mencari tahu identitas dasar teman sebangku agar lebih nyaman. Teori yang menjelaskan bagaimana individu mengurangi ketidakpastian melalui komunikasi. Awalnya fokus pada interaksi awal antar orang asing, kini digunakan juga di konteks organisasi dan digital. Contohnya, seperti pengguna aplikasi kencan mengamati profil lawan bicara, seperti usia, hobi, foto, sebelum memutuskan lanjut chat. Untuk selanjutnya, ada dua jenis dari uncertainty tersendiri. Yang pertama, ada cognitive uncertainty, yaitu keraguan tentang keyakinan atau sikap orang lain. Contohnya, ragu apakah teman baru punya hobi yang sama. Yang kedua, ada jenis behavioral uncertainty, yaitu ketidakpastian soal cara bertindak atau prediksi perilaku. Contohnya, bingung apakah harus formal atau santai di depan dosen. Nah, tujuannya tersendiri dari teori uncertainty reduction theory itu yang pertama, menjelaskan dan memprediksi perilaku komunikasi. Yang kedua, memahami strategi orang mencari informasi. Yang ketiga, menganalisis pembentukan dan perkembangan relasi. Yang keempat, dasar teori manajemen ketidakpastian lain. Contohnya, saat wawancara kerja, kandidat menebak gaya komunikasi pewawancara agar bisa menyesuaikan diri. Nah, untuk poin selanjutnya ada asumsi dasar. URT mengajukan 7 aksioma utama tentang hubungan antara ketidakpastian dan komunikasi. Yang pertama, ketidakpastian negatif terkait dengan komunikasi verbal. Jadi, semakin banyak berbicara, semakin rendah ketidakpastian. Yang kedua, ada ketidakpastian negatif terkait dengan ekspresi nonverbal yang bersahabat. Yang ketiga, ada ketidakpastian positif terkait dengan perilaku mencari informasi. Contohnya, semakin tidak pasti, semakin banyak mencari informasi. Yang keempat, ada ketidakcocokan komunikasi atau intimacy level negatif terkait dengan ketidakpastian. Yang kelima, ada ketidakpastian positif terkait dengan timbal balik atau reciprocity. Yang keenam, ada ketidakpastian negatif terkait dengan kesamaan antar mitra interaksi. Dan yang terakhir, ada ketidakpastian negatif terkait dengan rasa suka atau liking. Untuk poin selanjutnya, ada strategi pengurangan. Jadi yang pertama itu ada pasif atau observasi, yaitu mengamati tingkah laku orang baru di kelas. Yang kedua ada aktif atau via pihak ketiga, seperti tanya ke senior soal dosen. Yang ketiga ada interaktif atau komunikasi langsung, yaitu contohnya bertanya langsung tentang hobi atau asal daerah. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu Social Penetration Theory atau yang disingkat dengan SPT. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari teori Social Penetration ini, saya akan menjelaskan dulu tentang penjelasannya, di mana teori ini adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana komunikasi yang menjelaskan bagaimana hubungan antar individu berkembang dari yang awalnya dangkal dan superficial menjadi lebih intim. Dan teori ini dikembangkan oleh Altman dan Taylor pada tahun 1973. Mereka
menggunakan analogi lapisan-lapisan bawah untuk menggambarkan bagaimana orang membuka informasi tentang dirinya secara bertahap. Nah, yang kedua ada fokus dari social penetration theory, yaitu self-disclosure bertahap, lalu selanjutnya ada hubungan berkembang dari dangkal ke inti. Dan yang poin ketiga yaitu contohnya dua sahabat yang awalnya ngobrol soal hobi, lama-lama jadi curhat masalah pribadi. Selanjutnya, subbab tentang landasan teori dan analogi bawah. Altman dan Taylor menggunakan analogi bawah untuk menggambarkan struktur kepribadian dan informasi pribadi yang dimiliki seseorang. Seperti lapisan bawang yang tersusun berlapis-lapis. Manusia memiliki beberapa lapisan kepribadian yang terbuka secara bertahap. Lapisan paling luar berisi informasi yang bersifat publik dan mudah diketahui. Sedangkan lapisan terdalam menyimpan informasi yang sangat pribadi dan sulit diketahui dan sulit diungkapkan. Teori ini juga menekankan dua dimensi penting, yaitu breadth atau keluasan topik yang dibahas, dan depth, kedalaman atau keintiman informasi yang diungkapkan, yang memengaruhi kualitas hubungan interpersonal. Boleh di next. Selanjutnya, ada proses dan tahapan pengembangan hubungan. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi yaitu informasi itu masih bersifat umum. Contoh kayak nama atau jurusan. Contohnya saya Fadlan, anak komunikasi di semester 3. Yang kedua ada eksplorasi afektif, yaitu opini ringan yang dimulai dari pertukaran perasaan ringan dan pendapat terbatas. Contohnya saya suka musik dangdut misal. Nah, yang ketiga yaitu pertukaran afektif, ya, yang dimana terjadi ketika komunikasi yang lebih santai dan spontan dengan pengungkapan emosi dan perasaan yang lebih mendalam. Contoh curhat soal masalah keluarga, hubungan, pertemanan dan yang lain. Yang keempat yaitu ada pertukaran stabil yang terjadi ketika keterbukaan penuh dengan pengungkapan diri yang sangat intim dan terpercaya. Contohnya, sahabat saling tahu rahasia terdalam. Ya, yang selanjutnya itu memakai prinsip reciprocity, itu keterbukaan satu pihak mendorong keterbukaan pihak lain. Jadi kayak misal kita curhat ke teman kita tentang rahasia kita yang paling orang lain gak tahu lah. Akhirnya karena kita ngasih tahu rahasia kita, teman kita juga buka-bukaan soal rahasia dia. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam dunia virtual dan media digital. Yang pertama, aplikasi di era digital. Contohnya tuh banyak banget, kayak ya di media sosial tuh ada namanya dating apps. Itu mereka tuh infonya dibuka secara bertahap dari umum ke pribadi. Contohnya tuh pengguna Tinder yang awalnya bahas film, musik, segala macam, lalu cerita soal pekerjaan dan keluarga. Tantangannya yaitu ya resiko privasi kalian tuh ya bakal ketahuan nantinya, dan keaslian kalian gitu loh, menunjukkan pribadi kalian ke media sosial tersebut. Contohnya akun palsu bisa memanipulasi kepercayaan dengan self disclosure yang direkayasa. Boleh di next. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah teori ketiga, social exchange theory. Definisinya sendiri adalah latar belakangnya dulu. Social exchange theory itu pertama kali diperkenalkan oleh George C. Homans pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa interaksi sosial pada dasarnya adalah proses pertukaran yang mirip dengan transaksi ekonomi. Individu memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan imbalan. Peter Blow kemudian memperluas teori ini dengan menekankan keterkaitan antara imbalan biaya dan struktur sosial. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa komunikasi dan hubungan sosial bukanlah proses yang netral, melainkan didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai apa yang diperoleh, reward, dan apa yang dikorbankan, cost, dalam interaksi. Lalu ada asumsi dasar dan konsep utama. Asumsi, manusia rasional, hubungan sama dengan transaksi sosial. Reward atau keuntungan, dukungan emosional atau informasi. Contoh, sahabat memberi motivasi saat stres. Cost-nya itu adalah pengorbanan, waktu, tenaga, dan uang. Contoh, sering dimintain bantuan tanpa imbalan. Outcome atau reward sama dengan cost.
CL, comparison level, standar pribadi. Contoh, merasa hubungan pacaran sehat jika ada saling perhatian. CL alt atau alternatif yang lebih baik. Contoh, meninggalkan grup pertemanan lama karena ada komunitas baru yang lebih suportif. Boleh di next. Ada kelebihan dan kelemahan teori. Kelebihannya sederhana dan aplikatif. Teori ini mudah dipahami dan dapat diterapkan pada berbagai konteks komunikasi, mulai dari interaksi interpersonal, organisasi, hingga media. Relevan dengan praktik organisasi. Dalam proyek konstruksi, reward dan cost tampak nyata dan dalam hubungan kerja, misalnya motivasi pekerjaan, sistem penghargaan, dan komunikasi tim. Menekankan rasionalitas dan timbal balik, cocok untuk menjelaskan mengapa individu memilih untuk bertahan atau meninggalkan suatu hubungan sosial. Kelemahannya itu ada terlalu ekonomis. Teori ini sering dianggap mereduksi hubungan manusia menjadi sekedar hitungan untung rugi. Ada kurang memperhatikan emosi dan nilai budaya. Faktor seperti ini, seperti kasih sayang, solidaritas, atau norma budaya seringkali berperan penting, tetapi tidak cukup dijelaskan oleh teori ini. Cenderung individualistis, lebih fokus pada kepentingan pribadi, padahal dalam kenyataan banyak interaksi didorong oleh kepentingan kolektif atau moral. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dah. Oke, selanjutnya ada relational dialektis teori. Sebelum masuk ke asumsi, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu relational dialektis teori. Relational dialectics theory atau RDT ini dikembangkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery pada tahun 1980-an sebagai cara pandang baru dalam memahami dinamika hubungan interpersonal. Teori ini lahir dari kritik terhadap model perkembangan hubungan yang bersifat linear dan terlalu menekankan pada keterbukaan serta kedekatan, misalnya social penetration theory. Baxter dan Montgomery ini berargumen bahwa kenyataannya hubungan tidak selalu bergerak lurus menuju harmoni, tetapi justru penuh dengan kontradiksi, ketegangan, dan tarik-menarik kebutuhan yang saling bertentangan. Dalam kehidupan nyata, kontradiksi tersebut hadir dalam bentuk paradoks yang sering dialami oleh seseorang. Misalnya, seseorang ini ingin dekat dengan pasangannya, namun pada saat yang sama juga membutuhkan ruang pribadi gitu. Kita kita ingin jujur dan terbuka dalam hubungan, tetapi juga merasa perlu melindungi rahasia atau privasi tertentu. Seperti itu. Menurut Baxter, ketegangan seperti ini bukanlah tanda kegagalan dalam hubungan, melainkan bagian yang melekat dan alami dari setiap relasi. Justru melalui komunikasi, individu ini nih bernegosiasi untuk mengelola kontradiksi tersebut agar hubungan dapat terus berjalan. Selanjutnya ada asumsi dasar teori. Relational dialectics teori ini berlandaskan pada beberapa asumsi utama. Pertama, hubungan interpersonal itu dipahami sebagai proses yang selalu berubah. Tidak ada hubungan yang benar-benar stabil, karena interaksi manusia itu selalu dipengaruhi oleh situasi, waktu, dan konteks sosial. Yang kedua, kontraksi merupakan hal mendasar dalam setiap hubungan. Ketegangan tidak mudah dihindari karena berasal dari kebutuhan dasar manusia yang saling bertentangan. Dan yang terakhir, komunikasi adalah sarana utama untuk mengelola kontradiksi melalui bahasa, simbol, interaksi individu, menegosiasikan bagaimana ketegangan dalam hubungan akan diatasi atau dipertahankan. Selanjutnya, ada tiga dialektika utama dalam hubungan. Yang pertama itu ada autonomy versus connection. Autonomi versus connection ini merupakan ketegangan antara kebutuhan untuk menjadi individu yang mandiri dengan kebutuhan untuk terhubung dan dekat dengan orang lain. Misalnya, seseorang mahasiswa ini tuh ingin menjadi identitas pribadinya tetap independen, tetapi pada saat yang sama ingin juga merasa dekat dengan pasangannya, kayak gitu. Yang kedua, ada openness versus protection. Openness versus protection ini merupakan dorongan untuk terbuka dan membagikan informasi pribadi sering berbenturan dengan keinginan untuk menjaga privasi dan melindungi diri dari potensi kerentanan. Sebagai contoh, misalnya seseorang ini mungkin ingin bercerita kepada pasangannya tentang masa lalu, tetapi dia pun merasa khawatir akan hal itu. Takutnya dia tuh akan
pasangannya itu akan mengubah pandangannya terhadap dirinya kayak gitu. Yang ketiga ada novelty versus predictability. Dari satu sisi, pasangan ini ingin mendambakan sesuatu yang baru, spontan dan penuh kejutan. Namun di sisi lain mereka juga membutuhkan kestabilan gitu loh, rutinitas dan juga hal-hal yang bisa diprediksi untuk menciptakan rasa aman. Contoh sehari-hari misalnya terlihat pada pasangan yang suka menyukai kejutan atau seperti liburan mendadak gitu. Akan tetapi mereka juga tetap mempertahankan rutinitas harian mereka seperti makan malam bersama di hari Minggu kayak gitu. Mulai di next. Oke, selanjutnya ada respons terhadap dialektika. Yang pertama itu ada selection. Selection itu yaitu memilih satu sisi kontradiksi dan mengabaikan sisi lainnya. Misalnya, pasangan yang memutuskan untuk selalu terbuka satu sama lain tanpa banyak menekankan perlindungan privasi, kayak gitu. Yang kedua ada separation, yaitu memisahkan kedua sisi kontradiksi berdasarkan waktu atau konteks. Misalnya itu seperti seseorang terbuka dalam hal perasaan, tetapi mereka juga menutup diri terkait masalah pekerjaannya, kayak gitu. Yang ketiga ada neutralization, yaitu mencari kompromi di antara kedua sisi kontradiksi, sehingga tidak ada yang terlalu dominan. Contohnya misalkan pasangan yang selalu memberi ruang pribadi sekaligus tetap memberikan luang waktu untuk quality time kayak gitu. Yang keempat, yang terakhir itu ada reframing, yaitu mendefinisikan ulang kontradiksi sehingga tidak lagi dipandang sebagai pertentangan. Sebagai contoh, misalnya menganggap kebutuhan akan privasi sebagai cara memperkaya hubungan gitu, bukan sebagai ancaman terhadap kedekatan. Kayak itu. Nah, strategi-strategi ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses negosiasi yang berkelanjutan. Gak ada satu cara pun yang akan selalu tepat gitu loh. Jadi pasangan itu harus menyesuaikan strategi sesuai dengan situasi dan dinamika hubungan mereka. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada kritik dan evaluasi teori RDT ini. Oke, relational dialectics teori ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan. Dari sisi utility, teori ini sangat berguna untuk memahami dinamika hubungan sehari-hari dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun relasi romantis kayak gitu. Dari sisi parsimoni, meski teorinya cukup kompleks, ADT ini tetap menawarkan kerangka yang realistis dibanding teori hubungan lain yang terlalu idealis kayak gitu. Teori RDT ini juga memiliki nilai heuristik karena mendorong banyak penelitian lanjutan tentang konflik, privasi, komunikasi keluarga, hingga interaksi dalam budaya yang berbeda. Namun, EDT juga menerima kritik, maksudnya. Beberapa sarjana itu menilai bahwa teori ini tuh terlalu menekankan pada konflik dan ketegangan gitu loh, sehingga kurang memberikan gambaran mengenai aspek harmoni atau kepuasan dalam hubungan. Nah, selain itu, konsep-konsep dialektika sering sering juga dianggap sebagai abstrak gitu, sehingga sulit untuk diuji secara empiris dengan metode kuantitatif seperti itu. Baik, selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah Communication Privacy Management Theory. Pengertian intinya, inti dari CPM ini adalah bahwa individu harus terus-menerus menegosiasikan batas antara informasi pribadi dan publik dalam berbagai hubungan. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bagaimana orang mengatur keterbukaan dan kerahasiaan dalam komunikasi sehari-hari. Asumsi CPM tersebut dibangun atas beberapa asumsi dasar. Yang pertama, manusia adalah pengambil keputusan. Artinya, individu selalu membuat pilihan apakah akan menyimpan informasi untuk dirinya atau membagikan dengan orang lain. Yang kedua, manusia adalah pembuat dan pengikut aturan. Orang membuat aturan pribadi tentang apa yang boleh dibagikan, kepada siapa, dan kapan. Pada saat yang sama, mereka juga mengikuti aturan orang lain dalam informasi privat. Yang ketiga, pilihan dan aturan dibuat dengan mempertimbangkan diri sendiri sekaligus orang lain. Boleh di next. Basic suppositions of CPM. CPM memiliki 5 pokok utama. Yang pertama, private information. Informasi yang seorang anggap penting dan biasanya ingin dijaga atau dikontrol penyebarannya. Berbeda dari
Self-disclosure. Istilah private information lebih luas karena mencakup informasi yang dimiliki individu, tetapi tidak selalu terkait identitas dirinya saja. Misal contohnya itu kayak rahasia keluarga, data kesehatan, atau masalah pekerjaan. Yang kedua, private boundaries. Konsep batas yang memisahkan informasi pribadi dan ranah publik. Ada personal boundary dimiliki individu, hanya dia yang tahu informasi, dan collective boundary dimiliki lebih dari satu orang ketika informasi dibagikan. Contoh, kalau seorang memberitahu sahabatnya tentang rahasia pribadi, maka batas informasi itu menjadi milik bersama, bukan milik individu aja. Yang ketiga ada control and ownership. Prinsip bahwa individu merasa memiliki hak kepemilikan terhadap informasi pribadinya. Karena memiliki hak kepemilikan, orang merasa berhak mengontrol siapa yang boleh mengetahui informasi itu dan sejauh mana informasi itu bisa menyebar. Boleh di next. Privacy Role Management Process. Menurut CPM, pengelolaan informasi privat dilakukan melalui 3 proses utama. Yang pertama, Privacy Role Characteristics. Aturan privasi yang dibuat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Budaya individualis cenderung lebih terbuka, sedangkan budaya kolektivis cenderung lebih tertutup. Ada gender, penelitian menunjukkan perbedaan gender dalam hal siapa yang lebih mudah membuka diri. Ada motivasi, orang bisa membuka informasi karena ingin menjalin kedekatan, mencari bantuan, atau karena tekanan sosial. Ada konteks, situasi tertentu, misal krisis, hubungan jarak jauh, bisa mengaruhi keterbukaan. Yang terakhir ada rasio risiko manfaat. Individu menimbang untung rugi dari mengungkapkan informasi, misalnya manfaat emosional versus resiko disalahgunakan. Lalu kedua ada boundary coordination. Proses koordinasi batas privasi mencakup 3 aspek. Yang pertama boundary linkage. Siapa yang diberi akses pada informasi privat. Yang kedua ada boundary ownership rights. Sejauh mana orang yang diberitahu memiliki hak untuk mengelola informasi itu. Yang ketiga adalah boundary permeability. Seberapa ketat atau longgar batas privasi itu. Bisa terbuka lebar, bisa sangat tertutup. Yang terakhir ada boundary turbulence. Terjadi ketika aturan privasi dilanggar atau tidak jelas. Misalnya, seseorang membocorkan rahasia temannya tanpa izin. Dampaknya bisa berupa konflik, hilangnya kepercayaan, atau perlu dibuat aturan baru. Boleh di next. Application of CPM telah banyak diterapkan dalam berbagai konteks nyata. Yang pertama itu di keluarga dan step families. Muncul konsep being caught. Ketika seorang berada di antara dua pihak dengan aturan privasi yang berbeda, misal anak tiri yang harus menyimpan rahasia antara orang tua kandung dan orang tua baru. Terus ada kesehatan, healthcare. Dilema kerahasiaan muncul ketika dokter, pasien, dan keluarga harus berbagi informasi medis. Terkadang pasien ingin menjaga privasi, tetapi keluarga tetap ingin tahu. Terus ada hubungan orang tua anak. Banyak orang tua dan anak memiliki tabu atau topik tertentu yang dihindari. Misalnya seks, uang, atau penyakit keluarga. Lalu ada pasangan, strategi keterbukaan digunakan untuk membangun keintiman, sementara privasi dijaga untuk melindungi identitas atau menghindari konflik. Terus selanjutnya ada integration, critique, and closing. Seperti teori lainnya, CPM memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya relevan di berbagai konteks, keluarga, pasangan, organisasi, sampai kesehatan. Lalu menekankan pentingnya aturan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan fleksibel karena bisa digunakan untuk menjelaskan banyak situasi komunikasi. Kelemahannya, kesulitan dalam pengujian empiris. Aturan privasi seringkali berbeda-beda pada tiap individu dan budaya, sehingga sulit diuji secara konsisten. Kompleksitas dalam praktik, karena privasi sangat situasional, teori ini bisa terasa rumit untuk diterapkan secara praktis. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan teori URT, SPT, SET, RDT, dan CPM dalam studi kasus yang berjudul Pengalaman Penggunaan Dating Apps di Indonesia dalam Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan kaitan studi kasus dengan Uncertainty Reduction Theory. URT dikemukakan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975 yang menekankan bahwa pada tahap awal interaksi, individu itu berusaha mengurangi ketidakpastian mengenai orang lain. Dalam komunikasi, ketidakpastian itu dianggap sebagai hambatan yang menimbulkan kecemasan sehingga individu berusaha memperoleh sebanyak mungkin untuk menciptakan rasa aman. Strategi pengurangan ketidakpastian dapat berupa observasi, percakapan ringan, hingga memindahkan komunikasi ke media yang lebih personal. Dalam kasus penipuan aplikasi kencan, para pelaku itu memanfaatkan prinsip URT untuk menciptakan rasa nyaman bagi si korban. Mereka menggunakan foto profil yang menarik dan identitas palsu yang tampak kredibel. Setelah kontak awal terjalin, komunikasi itu dipindahkan ke WhatsApp agar terasa lebih intim dan pribadi. Perpisahan media ini menciptakan ilusi kedekatan serta mengurangi rasa curiga korban. Korban merasa sudah memperoleh kejelasan tentang siapa lawan bicaranya, padahal semua informasi tersebut telah direkayasa. Dengan demikian, teori URT menjelaskan bagaimana pelaku berhasil membangun kepercayaan awal mula, memulai strategi dengan pengurangan ketidakpastian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang kedua saya akan membahas kaitan studi kasus dengan social penetration theory. Nah, SPT ini dikembangkan oleh Altman dan Taylor pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa hubungan interpersonal berkembang secara bertahap melalui proses self-disclosure atau pengungkapan diri. Pada tahap awal, informasi yang dibagikan biasanya bersifat dangkal, misalnya tentang hobi atau pekerjaan. Seiring waktu, keterbukaan meningkat hingga mencapai hal-hal pribadi yang lebih sensitif. Kedekatan emosional biasanya ditandai dengan keterbukaan dua arah. Nah, dalam praktik penipuan daring, pelaku tuh memanfaatkan proses pengungkapan diri untuk membangun ikatan semu. Awalnya tuh mereka memberikan informasi umum seperti nama, usia, atau pekerjaan. Selanjutnya tuh mereka melakukan self-disclosure, palsu dengan menceritakan kisah pribadi, misalnya tentang keluarga atau bisnis yang sedang dijalankan. Strategi ini tuh mendorong korban untuk semakin terbuka hingga berbagi informasi finansial maupun kerentanan pribadi. Nah, pada titik inilah kedekatan emosional tuh terbentuk secara semu yang akhirnya dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi penipuan. Nah, teori SPT menunjukkan bahwa relasi palsu dapat diciptakan apabila proses keterbukaan dimanipulasi secara searah. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah keterkaitan teori social exchange theory dengan pengalaman penggunaan dating apps di Indonesia. Jadi, social exchange theory itu memandang hubungan manusia sebagai suatu bentuk pertukaran yang mirip dengan transaksi ekonomi. Menurut teori ini, individu cenderung melanjutkan hubungan apabila imbalan atau reward yang diperoleh lebih besar daripada biaya atau cost yang dikeluarkan. Dengan kata lain, seorang akan terdorong mempertahankan interaksi ketika merasa memperoleh keuntungan nyata. Dalam kasus penipuan aplikasi kencan, prinsip SET digunakan oleh pelaku dengan menawarkan imbalan hasil investasi yang sangat menggiurkan. Misalnya, keuntungan 10-35% bagi korban. Tawaran tersebut tampak realistis dan menguntungkan dibandingkan biaya awal yang berupa cuma transfer ke saldo e-wallet atau pembelian barang tertentu. Asumsi bahwa resiko kecil sementara imbalan besar mendorong korban untuk mengambil keputusan keliru. Pelaku dengan sengaja menciptakan persepsi keuntungan yang tidak sebanding sehingga korban mengabaikan logika rasional dan fokus pada imbalan semu. Teori ini memperlihatkan bagaimana dimensi ekonomi dalam relasi dapat dieksploitasi melalui komunikasi persuasif. Boleh di next. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan studi kasus dengan relational dialectics theory. Relational dialectics theory ini atau RDT ini yang dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery menekankan bahwa hubungan interpersonal itu selalu berada dalam ketegangan dialektis, yaitu tarik-menarik antara kebutuhan yang berlawanan. Beberapa dialektika utama ini adalah keterbukaan versus privasi, stabilitas versus perubahan, serta kedekatan versus jarak. Hubungan ini tuh tidak pernah statis gitu loh, melainkan terus dinegosiasikan melalui interaksi. Dalam kasus penipuan daring ini, korban ini diharapkan pada dilema keterbukaan dan privasi. Di satu sisi, korban juga ingin mengetahui lebih banyak gitu loh tentang pelaku agar hubungan itu terasa nyata. Namun, di sisi lain, korban seharusnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Lalu, pelaku ini mengeksploitasi ketegangan ini dengan menciptakan rasa aman. Misalnya, mengaku serius menjalin hubungan atau bahkan berniat menikahinya gitu loh. Alhasil, korban tersebut lebih memilih keterbukaan dibanding menjaga privasi. Selain itu, meski tidak pernah bertemu secara fisik, komunikasi intensif melalui pesan teks dan panggilan telepon itu tuh menciptakan ilusi kedekatan emosional gitu loh. Nah, dialektika kedekatan dan jarak ini dimanipulasi sehingga korban merasakan hubungan yang seolah-olah nyata, padahal sepenuhnya itu fiktif. Seperti itu. Boleh di next? Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan studi kasus dengan Communication Privacy Management Theory. Jadi, CPM itu diperkenalkan oleh Sandra Petrioni menyoroti bagaimana individu mengelola batasan informasi pribadi atau privacy boundaries. Setiap orang memiliki kontrol atas informasi mana yang boleh dibagikan kepada siapa dan dalam kondisi apa. Kesalahan dalam mengelola privasi dapat menimbulkan konflik, kerugian, bahkan penyalahgunaan oleh pihak lain. Kasus penipuan aplikasi kencan menunjukkan bagaimana korban secara tidak sadar melonggarkan batas privasinya. Karena merasa memiliki kedekatan dengan pelaku, korban itu bersedia mengungkapkan informasi sensitif seperti data finansial atau akun e-wallet. Pelaku secara sengaja mendorong terbukanya privacy boundaries ini, kemudian mengeksploitasinya untuk keuntungan pribadi. CPM membantu menjelaskan bahwa lemahnya manajemen privasi menjadi faktor penting yang membuat korban itu rentan terhadap manipulasi. Untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk soal yang pertama tuh soalnya bagaimana uncertainty reduction theory menjelaskan perilaku komunikasi mahasiswa baru ketika pertama kali masuk kelas dan berinteraksi dengan teman-teman barunya. Nah, jawabannya yaitu URT ini menjelaskan bahwa pada awal interaksi, orang berusaha mengurangi ketidakpastian lewat obrolan ringan, atau pindah ke media personal. Nah, dalam kasus penipuan aplikasi kencan, pelaku tuh memakai identitas palsu dan mengalihkan percakapan ke WhatsApp untuk menciptakan ilusi kedekatan dan menurunkan kecurigaan korban. Ada di paper.com halaman 36 sampai 37. Boleh di next. Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana SPT dapat digunakan untuk memahami perkembangan kedekatan antara dua sahabat sejak awal perkenalan hingga menjadi sangat dekat. Nah, jawabannya yaitu SPT itu menyebut hubungan berkembang lewat self-disclosure bertahap. Penipu daring ini meniru pola dengan kisah pribadi palsu hingga korban merasa dekat dan akhirnya membocorkan informasi sensitif termasuk finansial. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya soal nomor 3, bagaimana social exchange teori ini dapat menjelaskan alasan seseorang bertahan dalam sebuah hubungan meskipun terdapat konflik. Nah, jawabannya itu
SET atau Social Exchange Theory itu melihat hubungan sebagai pertukaran untung rugi. Dalam penipuan kencan, pelaku itu menjanjikan imbalan sebesar 10-35%, sehingga korban itu menganggap biaya awal kecil dan tetap bertahan, sejalan dengan konsep comparison level dan comparison level of alternatives Thibault and Kelly. Seperti itu. Mau di next? Oke, untuk soal nomor 4, itu ada dalam relational dialektik teori, bagaimana pasangan kekasih menghadapi ketegangan antara kebutuhan untuk keterbukaan dan kebutuhan menjaga privasi. Jawabannya, RDT melihat hubungan dipenuhi ketegangan seperti keterbukaan versus privasi. Pada penipuan daring, korban tergoda untuk terbuka demi rasa dekat, sementara pelaku memanipulasi dilema ini dengan janji serius hingga tercipta ilusi kedekatan emosional tanpa pertemuan nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, soal yang terakhir adalah bagaimana Communication Privacy Management Theory menjelaskan dilema seorang pasien dalam memutuskan untuk membagikan atau menyembunyikan informasi medisnya kepada keluarga. Jawabannya, Communication Privacy Management menekankan kontrol individu atas informasi pribadi melalui privacy boundaries. Dalam penipuan kencan, korban melonggarkan batas ini karena percaya, lalu membagikan data finansial yang akhirnya dieksploitasi pelaku. Seperti itu. The next. Oke, selesai sudah materi presentasi, materi kelompok 3 dan selesai juga pembacaan soal dan jawaban tentang materi mengenal teori komunikasi. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.